Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Wah, pantas saja Inter seakan tidak gentar kehilangan Hakan Calhanoglu karena ternyata pemain pelapis dia di Inter, Aslani, yang usianya masih sangat muda ya, sudah mampu unjuk gigi di ajang internasional. Dan ingat loh, Aslani berada di grup neraka, berisi Spanyol, Italia, dan juga Kroasia. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng teman-teman. Yang pertama terkait bocoran desain jersey Inter musim depan. Sebetulnya udah gue bahas sih di konten sebelumnya. Tetapi ini gue baru mendapatkan gambar-gambar ya, desain-desain yang udah lengkap nih. Kalau yang sebelumnya gue kasih tampilan masih polos tuh, cuman ada logo Inter doang. Nah ini ya, setelah gue lihat ya, ketika jersey-nya ditempelin sponsor yang baru, kemudian ada logo Scudetto-nya, emang bener deh, auranya langsung kelihatan banget. Teman-teman bisa lihat di layar ya, dan bahkan ketika dipakein di badannya Thuram sama Bastoni nih, jadi kelihatan banget auranya, jadi bagus banget sih menurut gue. Nah ternyata teman-teman, untuk jersey ketiga yang warna orange, yang ada motif warna hitam di bagian pinggir, itu adalah bentuk evolusi dari jersey Inter di musim 96-97 ya, ini di zamannya Bergomi. Nah kalau kita coba bandingin teman-teman, desain jersey Inter musim ini dengan desain yang musim depan, menurut teman-teman bagus yang mana? Untuk jersey home, jujur aja gue lebih suka jersey yang musim depan ya. Tetapi untuk jersey yang away, yang putih, gue lebih suka jersey yang sekarang nih, yang kayak gini, yang ada garis diagonal biru hitam. Menurut gue klasik dan bagus banget. Dan kemudian untuk jersey ketiga, gue lebih suka jersey yang musim depan. Kalau teman-teman pilihannya gimana nih? Lalu kemudian berita yang kedua untuk cerewetin Inter hari ini, media Monza News mengabarkan bahwa Inter akan memainkan pertandingan persahabatan pramusim melawan Al Ittihad di Monza, yaitu Stadion U-Power pada tanggal 7 Agustus 2024. Pemain bintang yang ada di Al Ittihad yaitu Benzema, ada Kante, dan juga Fabinho. Wah lumayan lah, ini kayaknya akan seru nih. Lalu kemudian berita yang berikutnya lagi untuk cerewetin Inter hari ini datang dari media Brazil, Globo Esporte. Mereka membocorkan alasan Inter tidak jadi memilih Bento. Mereka bilang begini teman-teman. Setelah penandatanganan Josep Martinez, Inter tidak lagi tertarik untuk merekrut Bento. Sebetulnya Inter tetap berminat pada Bento dan sudah ada kesepakatan personal dengan sang kiper. Hanya saja tawaran tertinggi yang diberikan oleh Inter hanya ada di angka 15 juta. Biaya yang sama seperti yang mereka bayarkan kepada Genoa untuk Josep Martinez. Sedangkan Atletico Paranaense menolak tawaran tersebut karena dianggap terlalu rendah. Atletico Paranaense sebelumnya sudah pernah sepakat dengan Inter untuk harga Bento di angka 10-12 juta. Namun tiba-tiba harga naik menjadi 20 juta setelah Bento mendapatkan penampilan perdananya bersama tim nasional. Atletico Paranaense memang telah memberikan prioritas kepada Inter untuk merekrut sang kiper, akan tetapi penawaran yang diberikan oleh Inter hanya mencapai 15 juta. Anjir, 20 juta ya, jelas lah Inter nolak. Bagi Inter, perbedaan 5 juta itu sangat amat signifikan. Ya, semoga Josep Martinez nggak mengecewakan ya teman-teman. Lalu kemudian berita yang berikutnya teman-teman, ada data fakta menarik dari pemain-pemain Inter yang tampil di Euro. Ini data selama babak grup ya. Data fakta yang pertama, Bastoni dan Barella masuk 10 besar pemain dengan passing sukses terbanyak saat open play di babak grup Euro 2024. Yang paling tinggi Toni Kroos, anjir jauh banget jaraknya dengan peringkat 2 Rudiger. Lalu di peringkat 3 ada Bastoni dan kemudian Barella di peringkat 6. Lalu kemudian data fakta berikutnya, hanya ada 5 pemain di babak grup yang mampu menciptakan peluang lebih banyak dibandingkan Aslani, yaitu sejumlah 8 peluang selama Euro 2024. Mantan pemain Inter, Eriksen, menjadi pemain yang paling banyak menciptakan peluang di babak grup, yaitu 13 peluang. Wah, pantas saja Inter seakan tidak gentar kehilangan Hakan Calhanoglu karena ternyata pemain pelapis dia di Inter, Aslani, yang usianya masih sangat muda ya, sudah mampu unjuk gigi di ajang internasional. Dan ingat loh, Aslani berada di grup neraka, berisi Spanyol, Italia, dan juga Kroasia. Lalu kemudian data fakta menarik lainnya teman-teman, bisa lihat sendiri di layar ya. Ini adalah valuasi Inter dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sampai dengan sekarang nih, 8 tahun terakhir valuasi Inter naik 257%. Ini survei terakhir di tahun 2024 ya.
Di tahun 2016 harganya Inter nih cuma 399 juta. Sekarang kalau mau beli Inter harus punya uang nih, valuasinya mencapai 1,4 miliar euro. Akan tetapi teman-teman, ini setelah lihat grafiknya ya, gue baru menyadari ternyata valuasi Inter pernah drop ya. Di zaman Covid ini harusnya nih, di tahun 2020 nilainya Inter 900 jutaan, lalu kemudian setahun berikutnya di 2021 nilainya turun menjadi 800 jutaan. Akan tetapi setelah itu melonjak sangat pesat. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, Sporting Director Genoa namanya Zangrillo kemarin berkunjung ke markasnya Inter ya untuk menyelesaikan dokumen transfer Josep Martinez sekaligus membahas tentang Gudmundsson. Ini si Zangrillo ditanya oleh beberapa wartawan ya di depan markas Inter, lalu dia memberikan statement begini. Jangan khawatir tentang urusan luar lapangan Gudmundsson. Dirinya yakin bahwa dapat mengatasi tuntutan persidangan. Dia sangat tenang dan dia adalah anak laki-laki yang harus terus bermimpi bermain di klub besar. Lalu untuk Josep Martinez, dia adalah pemain yang luar biasa. Dia telah menjalani musim yang sangat baik dan dia adalah kiper yang punya skill bagus dengan kakinya. Kemudian di sini Gazeta juga membahas sedikit tentang kedatangan Presiden Direktur Genoa ya ke markas Inter. Gazeta bilang begini. Topik yang dibahas oleh Inter dan Genoa adalah terkait metode perekrutan Gudmundsson. Hal yang ingin dilihat oleh Inter adalah apakah memungkinkan model transfer yang sama seperti Fratesi diberlakukan kepada Gudmundsson, yaitu pinjaman dengan kewajiban tebus. Saat ini Genoa sedang memiliki rencana restrukturisasi utang tahunan sehingga harus melepas beberapa pemain pilar. Uang penjualan dari Josep Martinez belum cukup untuk mengembalikan neraca keuangan mereka. Tetapi dengan tambahan uang penjualan dari Gudmundsson, ini akan menutupi utang dan neraca anggaran berikutnya. Ternyata teman-teman, gue baru tahu nih, Genoa ternyata lagi BU ya, butuh uang. Mereka membutuhkan menjual pemain pilar mereka sesegera mungkin untuk membuat neraca keuangan mereka seimbang. Wah, ini keuntungan besar sih untuk Inter. Ayolah segera tekan Genoa untuk bisa melepas Gudmundsson. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.